Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari Prodi Studi Agama-Agama semester 6, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di video ini saya akan membahas materi pada pertemuan ke-9 yang berjudul Teori tentang Sekte menurut Hamilton dan Ernst Troeltsch. Silakan simak berikut ini. Orang-orang yang berhasil selamat dari pemujaan setan bernama The Family mengungkapkan cerita di balik kegilaan pemakaian LSD dan penyiksaan secara sistematik yang mereka alami. Grup tersebut juga dikenal dengan nama Great White Brotherhood, yang dalam bahasa Indonesia berarti Perkumpulan Putih Agung. Pada mulanya perkumpulan ini diawali oleh seorang guru yoga berparas cantik, Anne Hamilton Byrne, pada pertengahan 1960-an. Di bawah pengaruh obat asam lisergat dietilamida atau LSD, Anne mengumpulkan anak-anak sebagai visinya untuk mencegah Perang Dunia Ketiga yang ia yakini akan membinasakan banyak orang. Setidaknya ada 14 anak yang telah dipilih Anne untuk tinggal di sebuah sekolah terpencil bernama Uptop di daerah Kailama, tepatnya di Danau Eildon, Victoria, Australia. Seiring dengan adanya aparat penegak hukum, ketakutan terhadap Anne Hamilton Byrne yang membesarkan para anak-anak yang diadopsi atau diberikan kepadanya untuk ia miliki dan secara identik mengubah warna rambut anak-anak tersebut menjadi pirang dan memotongnya dengan model rambut yang sama, yakni bob atau potongan rambut pendek. Anak-anak yang dididik untuk percaya bahwa Anne Hamilton Byrne adalah reinkarnasi dari Yesus dan semua anak diberikan marga yang sama dan diharuskan untuk bertingkah laku layaknya saudara kandung. Banyak orang mengenal Ernst Troeltsch sebagai teolog peletak dasar pluralisme. Bukan kesan positif yang muncul dari kata tersebut, tapi justru kebalikannya. Tak heran dengan pandangannya yang kelewat kritis tentang isu pluralisme yang termanifestasi dalam ajaran relativisme membuat tak sedikit orang di zamannya bahkan hingga sekarang gerah dan cenderung mencoba melawan. Hal ini banyak disebabkan oleh pandangannya yang dinilai kelewat batas. Bagaimana tidak, secara tersirat Ernst Troeltsch seolah mengarahkan agar orang tidak mengabsolutkan suatu ajaran tertentu secara absolut, diikuti dengan pengakuan keberadaan the others, baik ajaran maupun iman. Ernst Troeltsch dalam salah satu karyanya tentang posisi Kristen di antara agama-agama dunia menyatakan bahwa semua agama termasuk Kristen sendiri memiliki elemen kebenaran. Namun kemudian bukanlah satu hal yang bijak untuk dimutlakkan. Sebab bagi profesor teologi sistematik di Heidelberg, Berlin ini, konsep ketuhanan di muka bumi ini beragam dan tidak tunggal. Karena itu dengan tidak memutlakkan diri sistem keagamaan tertentu, maka dengan sendirinya sedang menghargai keberadaan ajaran lain yang juga memiliki potensi untuk klaim yang sama. Pandangan Ernst lain yang tak kalah kontroversialnya adalah soal perbandingan terbalik antara gereja dan sekte. Menurutnya, gereja cenderung menerima ketertiban sosial dan berorientasi pada kuantitas atau massa, sedangkan sekte cenderung menekankan sikap individualistik terhadap keselamatan dan persekutuan. Sekte umumnya berasal dari kelas sosial bawah dan cenderung melawan atau acuh terhadap mainstream masyarakat juga negara. Gereja sendiri merupakan kumpulan orang kelas atas yang ketat menekankan moralitas hubungan baik dengan dunia. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.